Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian di rumah? Pastinya sehat-sehat aja kan? Walaupun kalian tetap di rumah, harus tetap semangat. Hari ini Ustadz akan melanjutkan materi di tema 1, yaitu pelajaran matematika, di mana materi yang akan Ustadz sampaikan pada hari ini adalah tentang pengurangan berulang sebagai bentuk pembagian. Begitu juga nanti akan dilanjutkan materi tentang pembagian bersusun. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita baca doa sama-sama. Doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan kalian siapkan buku modulnya. Nanti pada saat di tengah-tengah tayangan kalian akan disuruh untuk melihat modul masing-masing. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui dan mengoperasikan konsep pengurangan berulang. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengoperasikan konsep pembagian bersusun. Bagaimana kalian sudah siap belajar hari ini? Materi pertama adalah pengurangan berulang sebagai bentuk pembagian. Kita tahu pengurangan berulang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menentukan hasil pembagian. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, kita mengurangi secara berulang hingga menghasilkan hasil akhir 0. Yang kedua, setelah menghasilkan hasil akhir 0, baru dihitung berapa kali dikurangi bilangan pembagi. Itulah hasil bagi dari suatu pembagian tersebut. Contoh, 8 dibagi 2. Kita akan menggunakan pengurangan berulang untuk menentukan pembagian 8 dibagi 2. Jika kalian lihat jumlah mangga yang ada pada gambar tersebut sebanyak 8 mangga. Untuk melakukan pengurangan berulang, yaitu kita kurangi dari pembaginya. 8 karena pembaginya adalah 2, maka kita kurangi 2. Berapa 8 dikurangi 2? Nah, sisa berapa itu mangganya? Ya, 6. Masih belum menghasilkan nilai 0. Jadi kita kurangi lagi, yaitu dengan 2. Nah, hasilnya adalah 4. Ternyata masih belum menghasilkan nilai 0. Maka kita kurangi lagi dengan 2. Ternyata hasilnya adalah 2. Ternyata belum menghasilkan 0. Lalu kita kurangi 2 lagi. Nah, baru menghasilkan nilai 0. Maka, jika kalian lihat pengurangan 2-nya ada sebanyak 4 kali. Jadi, 8 dibagi 2 menghasilkan nilai 4. Dari mana 4? Yaitu diperoleh dari banyaknya pengurangan dari bilangan pembagi, yaitu sebanyak 4. Contoh lagi,
16 dibagi 8. Kita masih tetap menggunakan cara pengurangan berulang untuk menentukan hasil bagi dari 16 dibagi 8. Pertama, kita kurangkan 16 ini dengan pembaginya. Karena pembaginya adalah 8, maka dikurangi 8. Berapa 16 dikurangi 8? Ya, 16 dikurangi 8 adalah 8. Belum menghasilkan nilai 0. Maka kita harus kurangi lagi, yaitu dengan 8 lagi. Berapa hasilnya? 0. Nah, karena sudah menghasilkan angka 0, maka banyaknya pengurangan 8, yaitu sebanyak 2 kali. Maka 16 dibagi 8 adalah 2. Contoh yang lain. Contoh dalam permasalahan sehari-hari. Ada 15 jeruk yang akan diletakkan dalam 3 piring sama banyak. Kita disuruh menentukan berapa banyak jeruk di setiap piring. Langkah pertama adalah kita gambarkan 15 jeruk. Lalu kita letakkan setiap satu jeruk kepada setiap piring sama banyak. Jadi kita letakkan satu persatu jeruk tersebut hingga habis dengan syarat sama banyak. Nah, kalau sudah terisi pada setiap piring, lalu kita hitung ada berapa jeruk yang menempati setiap piring. Ternyata setiap piring terdapat 5 jeruk. Nah, maka bentuk pengurangannya adalah 15 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dan dikurangi 3 sehingga menghasilkan 0. Kalau kalian lihat, pengurangan 3-nya adalah sebanyak 5 kali. Kenapa kok 5 kali? Karena sampai menghasilkan 0. Jadi 15 jika dikurangi 3 sebanyak 5 kali, maka dia akan menghasilkan angka 0. Maka bentuk pembagiannya adalah 15 dibagi 3, yaitu sama dengan 5. Contoh selanjutnya, Ustadz ambil dari modul yang kalian dapat, yaitu Ayo Berlatih 8. Yang pertama, ada 18 telur. Nah, setiap wadahnya itu ada 3 wadah. Ada 3 wadah telur. Setiap wadah telur ini memuat 6 telur, 6 telur, dan 6 telur. Karena masing-masing 3 wadah terisi 6 telur yang sama banyak tentunya, maka pengurangan 3 berulang sebanyak 6 kali agar menghasilkan angka 0. Jadi bentuk pengurangannya adalah 18 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sebanyak 6 kali sehingga sama dengan 0. Sedangkan bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 3 sama dengan 6. Contoh selanjutnya, tetap di Ayo Berlatih 8 pada modul kalian. Di situ ada tomat. Berapa jumlah tomatnya itu jika kalian hitung? Ya, ada 20 tomat. 20 tomat ini ditimbang. Setiap timbangan itu memuat 5 tomat. Jadi ada 4 timbangan. Setiap timbangan memuat 5 tomat. Nah,
Karena masing-masing 4 timbangan ini terisi 5 tomat yang sama banyak tentunya, maka pengurangan 4 berulang sebanyak 5 kali agar menghasilkan angka 0. Sehingga bentuk pengurangannya adalah contoh selanjutnya, tetap di buku modul, yaitu Ayo Berlatih 8. Soal nomor 3. Pada gambar tersebut terdapat 8 ikan. Setiap piring memuat 2 ikan, 2 ikan, 2 ikan, dan 2 ikan. Jadi bentuk pengurangannya adalah 8 dikurangi 4 dikurangi 4 sehingga menghasilkan 0. Sedangkan bentuk pembagiannya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Di situ terdapat gambar stroberi, yaitu sebanyak 9 stroberi. Setiap mangkok memuat 3 stroberi. Jadi bentuk pengurangannya adalah 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sehingga menghasilkan angka 0. Sedangkan bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3, yaitu sama dengan 3. Nomor selanjutnya, sebelumnya Ustadz minta maaf, di nomor 5 ini ada kekeliruan di buku modul kalian. Di situ tercatat terdapat 4 wadah kue. Nah, seharusnya itu ada 2 wadah kue, di mana setiap wadah memuat 7 kue. Ya, jadi mohon maaf, itu hanya terdapat 2 wadah kue. Jadi bentuk pengurangannya adalah 14 dikurangi 2 dikurangi 2 sebanyak 7 kali sehingga menghasilkan angka 0. Sedangkan bentuk pembagiannya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7. Bagaimana? Kalian sudah paham? Nah, materi selanjutnya tetap kita masih dalam konteks pembahasan tentang pembagian. Kita akan belajar tentang pembagian bersusun. Biasanya dikenal dengan cara porogapit. Nah, bagaimana cara porogapit ini? Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih pembagian itu. Ternyata pembagian itu merupakan salah satu operasi hitung. Kalau kalian ketahui, operasi hitung itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pembagian ini ternyata sifatnya adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Jadi jika kalian hafal perkalian, insya Allah untuk pembelajaran pembagian, insya Allah tidak terasa sulit. Tetapi kalau perkalian kalian masih belum hafal, jadi untuk belajar pembagiannya harus kalian lebih giat lagi agar bisa menyelesaikan soal-soal tentang pembagian. Coba kalian lihat contoh berikut ini. 15 jika dibagi 3 itu menghasilkan angka 5. Ternyata kebalikan dari operasi hitung perkalian, yaitu 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Coba kalian lihat, ada salah satu konsep yang berhubungan. Contoh lagi, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, ternyata kebalikan dari operasi hitung perkalian, 4 dikali 2 yaitu sama dengan 8. Sedangkan 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Kebalikan dari operasi hitung perkalian, 2 dikalikan 5 yaitu sama dengan 10. Coba kalian lihat, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Angka 15 yang ada di depan ini biasanya disebut angka yang dibagi.
Sedangkan 3 ini biasanya disebut sebagai pembagi. Sedangkan angka 5 ini adalah hasil baginya. Nah, itu adalah unsur-unsur pembagian pada bilangan bulat. Nah, adalah 20 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sebanyak 5 kali sehingga menghasilkan angka 0. Sedangkan bentuk pembagiannya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Contoh pembagian, ya, ada soal tentang pembagian. Kita melakukan cara dengan bersusun. Tentukan pembagian dari 36 dibagi 2. Nah, kita tulis 36. Jadi untuk kali ini Ustadz menggunakan bantuan kotak-kotak berdasarkan nilai puluhan, satuan, dan ratusannya. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kanan kalian ada kotak yang berwarna biru dan ada kotak yang berwarna kuning. Kotak yang berwarna biru itu menggambarkan tentang puluhan. Kenapa kok ada 3? Karena 36 yang terdiri atas 3 puluhan dan 6 satuan. Digambarkan kotak warna biru sebanyak 3, sedangkan yang warna kotak kuning itu sebagai simbol satuan sebanyak 6. Jadi 36 disimbolkan oleh gambar yang ada di samping. Ini adalah tanda pembagian bersusun. Seperti itu, ada garis miring lalu dilanjutkan oleh garis lurus. Dibagi 2. 2 adalah sebagai pembaginya. Jadi pembaginya di luar dari garis porogapitnya. Nah, langkah pertama kita lihat 36 dibagi 2. Nah, kita lihat 30-annya dulu, ya, yang warna biru. 30-an itu dibagi 2. Nah, ternyata jika dibagi 2 hanya menghasilkan 1, ya. Sekali lagi, jika 30-annya itu yang warna biru, jika dibagi 2 hanya menghasilkan angka 1. Masih ada sisa 1 ya, yang warna biru itu ya, tapi kita tidak tulis sisanya, tapi adalah yang kita tulis ada berapa yang jika dibagi 2. Ternyata 30-an itu jika dibagi 2 sesuai gambar tersebut menghasilkan angka 1. Lalu 1 dikalikan 2 ditulis di sini 2, kita kurangkan 3 dikurangi 2 yaitu 1, lalu 16-nya turun. Nah, coba kalian lihat. Nah, itu tadi kan sudah tidak ada ya, sudah hilang ya, tinggal ini ya, 1 puluhan dan 6 satuan. Nah, 16 dibagi 2, kita rubah yang biru ini sebagai puluhan, kita rubah sebagai satuan, jadi kita ubah sebagai warna kuning. Nah, kalau kalian hitung, warna kuningnya itu adalah sebanyak 10. Nah, lalu kita bagi 16 dibagi 2, kita bagi kotak-kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ternyata 16 dibagi 2 menghasilkan angka 8. Kita tulis di situ. Lalu kita kalikan 8 dikalikan 2 yaitu 16. Setelah kita kurangi ternyata sudah menghasilkan angka 0. Jadi 36 dibagi 2 itu sama dengan 18. Contoh selanjutnya, Ustadz mengambil dari buku modul kalian yaitu Ayo Berlatih 8. Kita akan menyelesaikan pembagian dari 126 dibagi 6 dengan menggunakan cara bersusun.
Jika kita lihat 126, jika kita gambarkan dalam bentuk kotak-kotaknya, itu terdiri dari 100 ya, digambarkan oleh kotak-kotak yang berwarna hijau, ditambah 20 yang digambarkan oleh kotak yang berwarna kuning, ditambah 6 yang digambarkan oleh kotak-kotak yang berwarna biru. Jadi kotak yang warna hijau itu bernilai ratusan, sedangkan kotak yang warna kuning itu bernilai puluhan, dan yang kotak-kotak warna biru ini bernilai satuan. Lalu kita bagi oleh 6. Coba kita lihat 126 dibagi 6. Alangkah baiknya yang kotak-kotak warna hijau ini kita ubah dalam bentuk puluhan agar mudah kita membaginya, sehingga warna kotak hijau ini jika kita ubah dalam bentuk puluhannya adalah sebagai berikut, sehingga kita mempunyai kotak-kotak kuning ini yaitu terdapat 12 bagian. Jadi kalau kalian hitung ada 12 bagian berwarna kuning. Dia menggambarkan sebanyak 120. Jadi warna kuning ini jika kalian hitung itu banyaknya adalah 120, terdiri atas satu puluhan sebanyak 12 ya, satu puluhan sebanyak 12. Lalu kita bagi 6. Nah ini kan sudah dibagi 6 ya, lalu dibagi 6 lagi. Ternyata setelah dibagi 6 menghasilkan angka 2, kita tulis di atasnya. Lalu 2 ini kita kalikan dengan 6. Nah menghasilkan berapa? Benar, 12. Kita kurangkan 12 ini tadi, 12 dikurangi 12, karena hasilnya 0, maka nilai satuan yang di belakang yaitu 6 itu langsung turun. Kemudian karena tersisa yang warna biru, tadi warna biru bernilai apa? Satuan, kita bagi 6 dibagi 6. Ternyata 6 dibagi 6 hanya mendapatkan nilai 1. Nah kemudian kita kalikan 1 kali 6 yaitu 6. Setelah itu kita kurangkan dan menghasilkan angka 0. Jadi 126 jika dibagi 6 menghasilkan angka 21. Contoh lain masih tetap di buku modul yaitu Ayu berhadis 8. Tentukan pembagian dari 225 dibagi 3. Kita tulis 225. Jika kalian lihat di situ ada banyak kotak-kotak. Kotak yang berwarna hijau sebagai ratusan, sedangkan kotak yang berwarna kuning adalah sebagai puluhan, sedangkan kotak yang warna biru adalah satuan. Kita bagi 3. Kotak yang berwarna hijau atau yang bernilai ratusan kita ubah dalam bentuk kotak berwarna kuning, yaitu kita ubah dalam bentuk puluhan. Nah sehingga tujuannya apa? Memudahkan kita untuk mengelompokkan. Ya, kita kelompokkan 3 bagian, 3 bagian, 3 bagian, 3 bagian, 3 bagian, dan 3 bagian. Ternyata terdapat 7 bagian pada bilangan puluhan. Kita tulis 7. Lalu kita kalikan 7 dikalikan 3 yaitu 21. Kemudian kita kurangkan 22 dikurangi 21 yaitu 1. Lalu angka 5 pada satuan itu turun, jadi angkanya 15.
Nah, sisa adalah 1 puluhan ini dan ditambah 5 satuan. Nah, sekarang kita bagi 15 dibagi 3, kita kelompokkan. Nah, 33. Nah, ternyata ada 5, sehingga 5 dikalikan 3 adalah 15, lalu kalau dikurangi menghasilkan angka 0, sehingga hasil pembagian dari 225 dibagi 3 menghasilkan angka 75. Bagaimana, paham kalian? Silakan kerjakan buku modulnya, yaitu tentang pembagian. Kerjakan sesuai dengan apa yang Ustadz terangkan melalui tayangan video tersebut. Sebelum Ustadz mengakhiri pembelajaran hari ini, tetap semangat dan harus jaga kesehatan. Walaupun kalian di rumah, tetap harus berkarya. Akhir kalam, kita baca doa selesai belajar. Semoga pembelajaran kita diberkahi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una wajidna alhamdulillahi ala kulli hal. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.